Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Yaminur Rahman. Izin menjelaskan salah satu bab atau materi yang terdapat di dalam buku Sejarah Islam di Subkawasan Indochina karya Dr. Radas Asyaf Ahmad Hidayat MAG. Yang mana salah satu bab atau materi tersebut ialah teori masuk dan berkembangnya Islam di kawasan Indochina. Teori masuk dan berkembangnya Islam di kawasan Indochina ini memiliki 3 teori. Yang pertama itu terdapat teori Cina, yang kedua teori Melayu, dan yang ketiga terdapat teori Arab. Dari ketiga teori ini mengemukakan pandangan yang berbeda mengenai beberapa aspek penting terkait penyebaran Islam di wilayah tersebut. Pertama, mengenai kapan Islam mulai masuk ke kawasan Indochina. Yang kedua, negara asal yang berperan sebagai perantara penyebaran ajaran Islam. Yang ketiga, siapa yang membawa atau menyebarkan Islam di kawasan Indochina tersebut. Langsung saja ke teori yang pertama, yaitu teori Cina. Teori Cina ini berpendapat bahwa Islam masuk ke kawasan Indochina melalui pedagang Muslim dari Cina, terutama Muslim Hui yang merupakan keturunan Persia, Arab, India, dan suku Han Muslim pada abad ke-11. Mereka menguasai perdagangan di wilayah Kanton, Unan, dan Khaso. Pada awalnya, mazhab yang disebarkan adalah Syiah dan Hanafiyah. Tetapi seiring waktu, mazhab Syafi'i menjadi lebih dominan, terutama berkat dakwah para ulama dari Nusantara, khususnya dari Jawa, Sumatera, dan Semenanjung, seperti Kesultanan Patani dan Kelantan. Setelah itu, terdapat teori Melayu yang mengemukakan bahwa Islam masuk ke kawasan Indochina dibawa oleh pedagang dari kerajaan-kerajaan Melayu seperti Patani, Malaka, Aceh, dan Jawa pada abad ke-12 hingga abad ke-14. Mereka singgah di daerah Ligor dan Singora yang merupakan bagian dari kerajaan Melayu Langkasuka atau Patani Darussalam. Diperkirakan melalui mereka mazhab Syafi'i sampai di Champa, kerajaan Islam yang terletak di wilayah tengah Vietnam saat ini, sebelum akhirnya jatuh di bawah kekuasaan kerajaan Anam pada abad ke-15. Selanjutnya, teori yang terakhir ialah teori Arab. Teori ini menyatakan bahwa penyebaran Islam di Indochina dilakukan oleh para dai Arab. Dalam karya Wiselius disebutkan bahwa orang-orang Arab yang berlayar ke wilayah Indochina berhasil melakukan dakwah meskipun tidak seluruh penduduk setempat menerima ajaran mereka. Namun, mereka tetap berhasil mempengaruhi lembaga-lembaga resmi untuk memeluk Islam. Selain itu, Islam juga disebarkan oleh keturunan Arab dan Turki melalui jalur darat dan laut hingga mencapai Champa dan wilayah pegunungan sekitarnya. Ketiga teori tersebut berhasil menghadirkan perspektif yang komprehensif tentang jalur dan aktor-aktor penting dalam penyebaran Islam di subkawasan Indochina. Pendekatan ini tidak hanya menyoroti keberagaman sumber-sumber penyebaran Islam, tetapi juga menggambarkan dinamika interaksi antara berbagai budaya dan peradaban yang membentuk perkembangan Islam di wilayah tersebut. Dengan demikian, wawasan yang dihasilkan memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai sejarah Islamisasi di kawasan Indochina, serta peran penting yang dimainkan oleh pedagang dan dai dari berbagai belahan dunia dalam proses masuknya Islam dan berkembangnya Islam di kawasan sub-Indochina. Semoga pembahasan ini memberi wawasan baru dan memperkaya pemahaman kita tentang sejarah penyebaran Islam di Indochina. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.